Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati kebenaran untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kemaslahatan. Di mana kebenaran dimaksud? Tentu jawabannya tidak lain, jawabannya tidak bukan. Kebenaran dimaksud itulah yang datang dari Allah, itulah yang berasal dari Allah. Mari keyakinan yang seperti ini hendaknya benar-benar tertanam kuat, menghunjam di keyakinan kita, di lubuk hati kita. Karena kalau kita masih ada kebimbangan, kalau kita masih ada keraguan tentang yang namanya kebenaran, maka di dalam beriman tidak ada celah bagi keraguan. Di dalam beramal pun juga demikian, tidak boleh ada celah bagi keraguan. Berkeyakinan harus benar-benar keyakinan yang bulat. Beramal harus benar-benar didasarkan pada pemahaman yang memang didasarkan pada dalil-dalil syarak yang kesahihannya tidak pernah kita ragukan. Di dalam surah 10 surah Yunus, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa anna tusrafun. Tanda tanya ya. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Itulah dia Rabb kalian, Tuhan kalian yang sebenar-benarnya Tuhan, yaitu Allah. Kalau di poin ini saja manusia sudah tidak menepati, tidak meyakini, jangan harap poin-poin yang lain akan membuahkan kebaikan. Jangan harap. Apa yang saya maksudkan di poin ini saja. Yang saya maksudkan adalah bahwa Tuhan yang benar itu tidak ada yang lain selain Allah. Lah kok ada manusia yang tidak menuhankan Allah? Lah kok ada manusia yang tidak meyakini kalau Tuhan itu ada? Parah kan? Kebaikan apa yang bisa diharapkan dari manusia-manusia yang seperti ini? Ya, fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Itulah dia Rabbmu yang sebenar-benarnya Rabb, yaitu Allah. Kenapa Allah katakan yang sebenar-benarnya Rabb? Karena faktanya memang ada di antara manusia yang meyakini Rabb yang lain-lain selain Allah. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Lihat, ngeri apa ngeri? Ya ngeri lah. Betapa tidak ngeri. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Sementara kebenaran itu ada pada Allah. Begitu orang tidak meyakini Allah sebagai Rabb-nya, maka tidak ada kebenaran yang didapatkan. Tidak ada nilai kebaikan yang akan didapatkan. Itulah arti famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan, kecuali keburukan. Kalau saja
manusia mau dengan tenang, mau dengan jujur, mau nggak sesat, mau nggak sia-sia dengan apa-apa yang kita kerjakan, dengan apa-apa yang kita lakukan. Sementara kita sudah mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, daya, nanti termasuk dana, materinya. Sementara kita tidak dapat apa-apa. Yang kita dapatkan hanya keburukan. Lah, orang yang memang mau berpikir tenang, mau jujur, ya pastilah. Ya enggak maulah. Lah sekarang kalau begitu lanjutkan. Ya. Berpikir tenang kita. Berpikir tenang Anda. Tuhan itu ada enggak? Lah itulah. Saya ini masih dalam pencarian. Masya Allah. Masih mencari Tuhan. Menurut saya terserah orang aja lah. Enggak bisa. Maka perlu kalau begitu kita aja. Kita pahamkan. Ada Tuhan. Kemudian berarti ada yang diinginkan oleh Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah nanti kemudian yang kita kenal dengan hukum-hukum Tuhan. Ada Tuhan, tidak ada aturannya, tidak ada hukum-hukumnya. Tidak begitu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apa yang akan didapatkan setelah kebenaran? Kalau bukan hanya kesesatan. Fa anna tusrafu. Disudahi dengan kalimat tanya. Fa anna tusrafu. Maka bagaimana kok manusia bisa berpaling? Terulang-ulang kan? Kalau ada di dalam Al-Quran kalimat bertanya, itu sebenarnya bukan berarti kita harus menjawab iya atau tidak. Karena jawabannya pasti sudah benernya apa yang Allah kemukakan. Makanya bentuk pertanyaan yang seperti itu namanya su'alun inkariyun. Nah kalau begitu kita maknailah. Maka bagaimana kemudian kok manusia bisa berpaling? Sungguh tidak benar. Itu kan artinya lebih jauh. Ya sudah jelas kok. Bukan sulit dibuktikan kok. Kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu hanya Allah. Tapi kemudian ada manusia yang tidak mau mengimani. Keblinger kan? Tidak benar kan? Nah itu maknanya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Kolaborasi antara iman dan akal. Kita coba bahas di kesempatan pengajian kita pada malam hari ini. Iman mengimani, meyakini, akal kemudian mencoba mencerna apa yang memang kita imani. Nah, yang kita imani apa saja? Ya, sudah ngelotok, sudah di luar kepala kita yang namanya rukun iman. Tidak perlu kita menyebut lagi satu persatu. Itu kan sudah kita imani. Iman kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran sebagai kitab penyempurna, didahului sebelumnya oleh Taurat, Zabur, Injil. Manusia ternyata salah memposisikan. Sebagian manusia ternyata salah memahami. Kan kitab fikih itu kan ada 4 kan. Iya. Ya terserah saja manusia mau mengimani yang mana. Itu salah itu. Masa salah? Iyalah. Kok bisa? Taurat diberlakukan pada pada zamannya. Begitu dengan Zabur, begitu dengan Injil. Abu Bakar itu sempat sedikit agak di-pressure oleh Rasulullah. Di-pressure seperti apa? Abu Bakar itu mengatakan begini, Rasulullah, ternyata orang-orang yang Hanif itu ada di Yahudi, ada juga di Nasrani. Maksudnya kan bisa ditebakkan. Patutkah mereka kita salahkan? Itu kan? Semestinya kah mereka kita salahkan? Rasulullah akhirnya agak meninggi suara Rasulullah.
Wallahi ya Abu Bakrin, wallahi ya Abu Bakrin, demi Allah wahai Abu Bakar. Yang tidak lain mertua kan, mertua Rasulullah. Tapi ya begitu bicara kebenaran, bicara hukum ya tentu lain persoalannya. Wallahi ya Abu Bakrin, lau anna Musa hayyan, walau anna Isa hayyan, lattaba'ani. Demi Allah wahai Abu Bakar, seandainya Musa itu hidup sekarang, seandainya Isa itu hidup sekarang, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti aku. Tuntas kan? Tuntas kan? Bukan tidak benar Taurat, bukan tidak benar Injil yang asli ya. Nanti sudah tidak asli, pemberlakuannya juga sudah kadaluarsa ya. Lengkaplah jadinya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, iman memang lebih banyak interaksinya ke wilayah-wilayah yang akal tidak nyampai. Kok bisanya akal tidak nyampai? Iyalah, kalau semua persoalan bisa tuntas dengan akal. Ini bahasa ini sering saya sampaikan. Kalau semua persoalan tuntas dengan akal, ya selesailah. Selesai artinya tidak ada yang tidak bisa dituntaskan. Faktanya sekian banyak persoalan tidak bisa dituntaskan dengan akal. Akal berkhayal, akal kalau saya punya istri cantik, punya jabatan, punya harta banyak, apa-apa yang saya inginkan bisa terpenuhi, pokoknya happy saya, udah pokoknya. Nggak ada celah bagi kesusahan, nggak ada. Happy pokoknya saya. Ternyata orang yang punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan, punya kekayaan, punya istri cantik, sekian banyak hidupnya yang tidak tenang. Ya, kalau begitu tidak selesai juga ternyata dengan akal ya. Nah, itu baru urusan-urusan nyata di dalam kehidupan. Bagaimana dengan urusan-urusan yang tidak nyata? Urusan-urusan di balik ya alam nyata yang memang ada alam gaib. Masa ada alam gaib? Pendekatan, metode pendekatan yang sederhana sajalah. Kalau yang gaib itu memang ada. Coba nanti gaib karena memang cakupan atau jangkauan indera kita tidak nyampai. Gaib ya itu paling tidak ya secara apa ya, kita sederhanakanlah gaib dalam arti tidak terlihat. Nanti gaib memang gaib bukan benda, bukan bersifat materi tapi imateri. Roh nanti diterjemahkan jiwa atau sebutan lain apalah, seul apa Pak Dokter ya, istilah-istilah populernya tidak terlalu menguasai. Jiwa, roh gaib kan, tapi percaya nggak kita kalau roh itu ada? Ya percaya, karena begitu roh tidak ada, udah kita tidak bisa apa-apa lagi, udah selesai, udah sesuatu yang gaib, yang masih dekat dengan kita tapi tidak terlihat. Nah, sehingga iman memang masuk ke wilayah ini. Nanti wilayah-wilayah yang memang bisa dicerna oleh akal, monggo akal mencerna. Agama terdiri dari dua hal ini. Ada yang bisa dicerna, ada yang tidak bisa dicerna. Tapi jangan kemudian kita berpendirian yang tidak bisa dicerna oleh akal ya berarti hanya dipaksa-paksakan. Oh, tidak bisa. Akal di sini menyerah karena memang tidak mampu, dan dengan keikhlasan akal menyerahkan kepada iman. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, maka begitu kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan syara, dua sikap ini harus benar-benar ditepati. Ini ranah iman, bicara surga, bicara neraka. Ini ranah iman. Tapi nanti bicara halal, bicara haram, wilayah domainnya domain akal. Dan jangan salah juga kita ya, akal bukan membuat hukum, bukan.
tapi akal berusaha memahami hukum. Nanti kita maksudkan dengan hukum di sini adalah hukum-hukum yang memang termuat di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Akal untuk memahami hukum-hukum itu bukan membuat hukum. Nah, nanti sifat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, ada yang mujmal, garis besar, supaya mufassal, supaya terurai. Nanti sunnah mencoba menguraikan. Supaya terurai, nanti juga persilahkan akal mencoba pahami hukum ini, nanti akan menginspirasi apa, nanti akan bisa dibawa kemana, silahkan. Akal kemudian juga berusaha menyimpulkan apa-apa yang memang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang memang nanti saya mau membahasakan berserakan, tidak enak kedengarannya kan. Tapi kita maksudkan adalah di ayat ini berbicara begini, di ayat ini berbicara begini, di ayat lain berbicara lain lagi. Nah, bagaimana kemudian diambil kesimpulan, konklusi atau istinbat dalam istilah Quran. Nah, itu peran akal, mencerna, memahami, menyimpulkan, menganalogikan, mengkiaskan, tugas akal. Nah, karena akal tidak membuat hukum tapi mencoba memahami hukum, dengan itu tadi mencerna, berupaya untuk mengerti, nanti bisa didapat kesimpulan, nanti bisa dibuat analogi atau kias, maka saya ulangi lagi, bahwa akal bukan membuat hukum, bahwa akal tidak pernah berdiri sendiri. Akal berdiri tegak didasarkan pada dalil, bukan berdiri sendiri. Nah, enggak apa-apa miras biar ekonomi umat meningkat. Ini akal kan? Ini akal kan? Ada nanti peluang orang dapat pekerjaan. Semakin besar pabriknya, semakin banyak kesempatan dapat pekerjaan. Akal coba ngutak-atik ya. Bisa dibenarkan? Ya enggak bisa lah. Kenapa? Karena akal berlepas dari dalil. Dalil jelas-jelas mengatakan bahwa yang namanya judi, yang namanya khamar haram. Al-Maidah 90, 91 ya, 92 tegas mengatakan rijsun innaha rijsun min amali syaitan fajtanibu la'alakum tuflihun. Yang namanya judi, yang namanya khamar, yang namanya pedukunan, bisikan setan, bujuk rayu setan agar menggelincirkan kalian sehingga tidak ingat Allah, sehingga mengabaikan salat, sehingga terjadi permusuhan satu dengan yang lainnya. Maka jauhilah agar kalian berbahagia. Dilanggar ayat ini alasan biar bisa menyerap tenaga kerja, tidak bisa. Ini keblinger akal ini. Akal berdiri sendiri, tidak. Sekarang ada lagi, ya, ada lagi yang baru nih, apa? Agama tidak penting. Yang penting adalah bagaimana orang berbudaya yang bagus, bagaimana orang berperilaku yang bagus. Agamanya tidak penting, terserah mau agama apa saja. Bisa diterima? Bisa diterima? Ini. Lagi-lagi ya utak-atik akal nih. Bisa diterima? Enggak. Tidak ada ceritanya. Ya. Kemuliaan akan didapat. Tidak ada ceritanya kebaikan yang hakiki akan didapat. Tanpa referensi
agama, dalam hal ini Islam. Ya kalau orang nggak mau kebaikan ini terserah, kita bukan memaksa tapi kita memahamkan. Itu ya, kita bukan memaksa tapi memahamkan. Ini ucapan kiai ini salah. Nggak penting agamanya. Yang penting bagaimana dia berbudaya yang baik, berperilaku yang baik. Ucapan ini salah besar. Walillahil izzatu jami'ah. Kata Allah, kemuliaan itu milik Allah, dari Allah. Nggak akan cerita, tidak ada ceritanya orang akan mulia sementara dia memusuhi Allah. Lihat. Nanti kemuliaan semu, nanti kemuliaan sesaat. Kan gitu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya, menepati kebenaran untuk mendapatkan kemaslahatan. Maka itulah, mari kita tepati kebenaran. Menepati kebenaran adalah menepati firman dan sabda, menepati apa-apa yang memang kemudian ya dipahami oleh akal yang sehat dengan mendasarkan kepada dalil. Akal tidak bisa berdiri sendiri. Ini ya materi kita malam hari ini, ya sengaja disisakan waktu biar diperkaya dengan mungkin ada yang bertanya, ada yang menambahkan. Ya sekalipun saya tidak mengikat juga, pertanyaan boleh umum saja ya, tidak mesti sesuai dengan materi yang kita kaji ya. Tidak ada kebaikan, kemaslahatan kecuali pada ketaatan, menjalankan apa-apa yang memang digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal berperan untuk memahami dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan yang ada di dalam As-Sunnah. Ya, makasih atas atensi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.